Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Anda sudah berbagi materi yang cukup mendalam ya kali ini. Analisis kasus tragis Muhammad Ilham Pradipta, seorang banggir itu. Tapi ini dilihatnya bukan sekedar berita kriminal biasa ya, tapi pakai kacamata etika Islam. Menarik ini. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini ya, itu kita coba bongkar lapisan-lapisan makna di balik peristiwanya. Kita lihat detail kasusnya dulu, terus baru kita gali gimana sih ajaran Islam tentang katakanlah utang, terus kesucian hidup, itu bisa kasih perspektif yang beda. Oke, siap. Dan sumber kita ini kan gabungan ya, ada kronologi kejadiannya, terus ada analisis dari Al-Quran dan hadis juga. Lengkap ya? Langsung saja kalau gitu. Kita mulai dari fakta intinya dulu deh. Muhammad Ilham Pradipta, MIP, beliau kan kepala cabang BRI ya. Ya, betul. Diculik siang bolang tanggal 20 Agustus 2025, lokasinya di Jakarta Timur, habis ketemu klien katanya. Terus besoknya jasadnya ditemukan di Bekasi. Kondisinya itu terikat, matanya dilakban, penyebab kematiannya kekerasan benda tumpul. Iya, mengerikan sekali ya detailnya. Dan investigasi polisi kan cepat tuh, nangkap 4 orang terduga pelaku penculikan. Tapi polisi yakin dalang utamanya sama eksekutornya itu masih buron ya? Nah, itu dia. Ini yang nunjukin kalau ini kemungkinan besar operasi yang terencana. Bukan sekedar, tindakan impulsif gitu. Masuk akal sih kalau lihat modusnya. Lalu motifnya apa? Walaupun belum final nih, analisisnya kan kuat ke arah tekanan finansial ya. Betul. Kemungkinan utang besar yang bikin pelaku ini, putus asa. Tapi ada juga kan spekulasi kalau korban ini tahu sesuatu yang ingin ditutupi pelaku. Ada spekulasi itu. Tapi keluarga korban sendiri bilang kalau almarhum ini orang baik, nggak punya musuh setahu mereka. Oke, nah disinilah materi Anda ini membawa kita lebih dalam nih ke perspektif etika Islamnya. Ya. Soal utang atau dain ya istilahnya, dalam Islam ini kan bukan cuma transaksi uang pinjam-meminjam biasa gitu ya. Jauh lebih dari itu. Utang itu dipandang sebagai amanah, sebuah kepercayaan suci. Amanah ya? Makanya surah Al-Baqarah ayat 282, itu kan ayat terpanjang ya di Quran, itu detail sekali mengatur soal pencatatan utang. Wow, itu menunjukkan keseriusan masalah utang ini ya dalam Islam ya? Sangat serius. Bahkan ada peringatan keras di hadis. Orang yang berutang itu cenderung berdusta dan ingkar janji. Oh ya? Iya. Ada juga konsep bahwa ruh orang yang meninggal itu bisa tertahan atau mu'allaqoh gitu, gara-gara utangnya belum lunas. Wah. Dan niat awal untuk tidak membayar utang itu disamakan dengan mencuri. Jadi ini bukan cuma soal finansial, tapi ada dimensi spiritualnya. Berat juga ya ternyata pandangan Islam soal utang. Tapi kalau dari tekanan utang, kok bisa sampai ke pembunuhan? Apalagi yang terencana seperti dugaan polisi tadi. Rasanya lompatannya jauh banget. Nah, pertanyaan bagus itu. Disinilah prinsip kedua dari materi Anda itu masuk, yaitu kesucian nyawa, nafs. Oke. Ada prinsip namanya hifz al-nafs, menjaga jiwa. Ini salah satu tujuan utama syariah Islam. Surah Al-Ma'idah ayat 32 itu, keras sekali peringatannya. Membunuh satu jiwa tanpa hak. Itu seperti membunuh seluruh umat manusia. Astaghfirullah. Jadi nilai nyawa itu absolut ya? Sangat tinggi nilainya. Jadi ketika tekanan duniawi, misalnya utang tadi, itu sampai membuat seseorang merencanakan penghilangan nyawa orang lain, ini sudah bukan lagi sekedar keputusasaan biasa. Maksud Anda, ini menyentuh sesuatu yang lebih fundamental dalam keyakinan gitu? Tepat sekali. Materi Anda itu menyinggung konsep kufur amali. Semacam kekafiran dalam perbuatan. Kufur amali? Ini bukan berarti orangnya langsung keluar dari Islam ya, tapi perbuatannya itu mencerminkan pengabaian total terhadap ajaran agama yang paling dasar. Kenapa? Karena rasa takutnya pada konsekuensi duniawi itu mengalahkan rasa takutnya pada Allah. Jadi dugaan perencanaan yang matang dalam kasus MIP ini, kalau memang terbukti, itu bisa jadi contoh mengerikan dari kufur amali itu ya? Bisa jadi begitu. Ini bukan lagi ledakan emosi sesaat karena terdesak, tapi sebuah kalkulasi dingin yang mengorbankan prinsip paling suci demi solusi duniawi yang sesat. Dan konsekuensi akhiratnya pasti berat ya? Sangat berat. Surah An-Nisa ayat 93 itu mengancam pembunuh yang sengaja dengan jahanam abadi, murka, dan laknat Allah. Surah Al-Isra ayat 33 juga jelas melarang membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, bilhaq.
Nggak ada utang sebesar apapun yang bisa jadi pembenarannya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, dari perspektif materi Anda, potensi kegagalan mengelola utang secara etis mungkin dimulai dari ingkar janji atau niat buruk tadi, itu bisa jadi titik awal sebuah degradasi moral ya, Bisa jadi. yang ujungnya bisa sampai pada kejahatan terbesar, yaitu menghilangkan nyawa dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Sangat mungkin. Pelanggaran terhadap amanah utang itu kalau dibiarkan bisa mengikis benteng moral seseorang sedikit demi sedikit. Menariknya lagi, surah Al-Maidah ayat 32 tadi, selain soal larangan membunuh, ada sisi lainnya juga, yaitu tentang menyelamatkan satu nyawa. Oh ya, Menyelamatkan satu nyawa itu pahalanya seperti menyelamatkan seluruh manusia. Nah, ini pesannya bukan cuma buat polisi setelah kejadian ya. tapi buat kita semua, Betul, ini semacam panggilan buat kita semua, secara kolektif, untuk ikut membangun lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih adil, yang bisa mencegah orang jatuh ke dalam jurang keputusasaan sampai separah itu. Mungkin lewat dukungan komunitas, sistem ekonomi yang berkeadilan, dan sebagainya. jadi kalau direnungkan lebih jauh, kasus ini dari kacamata materi Anda, ini lebih dari sekedar satu tragedi kriminal ya. Iya, ini memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri, seberapa besar sih tekanan finansial atau tekanan duniawi lainnya itu bisa sampai mengikis kompas moral kita. Pertanyaan penting itu. Dan yang lebih penting lagi mungkin bagaimana kita masing-masing secara pribadi dan juga kita bersama-sama sebagai masyarakat bisa memperkuat benteng spiritual dan etika kita supaya nggak mudah tergelincir saat menghadapi kesulitan hidup yang berat. Sebuah pemikiran mendalam untuk kita renungkan bersama ya, yang diambil dari inti materi yang Anda bagikan. Terima kasih banyak sudah melakukan deep dive ini bersama kami. Iya. Tapi paling gak bener. Oh iya, ngabarin pakai wong tengah mungkin untuk mesti. Iya, kita sih balas. Jadi bapak kayak bang. Iya, jebol balasnya suka suka. Balas.
bonsai itu pohon besar yang sengaja dikecilkan. Bukan karena dia tak mampu tumbuh tinggi, tapi karena tangan manusia membatasinya. Begitulah hidup. Kadang yang kau lihat kerdil, bukan karena dia lemah, tapi karena ia sedang dijinakkan oleh takdir, oleh keadaan, atau oleh dirinya sendiri yang memilih sabar.